Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Lilis Risnawati dengan nomor peserta PPG 20515002643524 dengan nomor induk mahasiswa PPG 2250720013. Saya adalah mahasiswa PPG kategori 1 tahun 2022 pada program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Pada hari ini, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran yang bertempat di SMK Porpri Majalengka yang beralamat di Kelurahan Cicenang, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, dengan peserta didik dari kelas 11 jurusan Rekayasa Perangkat Lunak dan materi dari kompetensi 3.4 tentang konsep desain dan kemasan produk barang dan jasa dengan pendekatan pembelajaran yaitu saintifik dan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah ya. Itu yang Ibu harapkan. Kalian senantiasa sehat, diberikan keselamatan, kemudahan, gitu ya, sehingga kita bisa hadir di sekolah, gitu ya. Nah, karena sekarang musim pancaroba ya, dari kemarau menuju musim hujan, gitu ya. Banyak apa namanya yang sakit, gitu ya. Ada yang batuk, ini ada yang flu. Di sini sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Tapi alangkah lebih baiknya tetap memakai masker, ya. Dan pakai masker semuanya ya. Ya. Oke, selanjutnya untuk kelancaran pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh KM. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan mengecek kehadiran dulu ya. Di sini Ibu akan mengecek kehadiran. Siapa hari ini yang tidak hadir? Ica. Oke, Ica tidak hadir. Untuk presensi kehadiran, kalian bisa mengisi di Google Form yang sudah Ibu share ya. Silakan diisi terlebih dahulu. Oke, sudah diisi semuanya? Terima kasih. Kita doakan semoga Ica tetap pulih kembali ya, sehat dan bisa bergabung untuk belajar di sekolah. Ya. Nah, di sini Ibu akan mengingatkan kembali tentang budaya 5R ya. Budaya 5R. Ada yang masih ingat apa itu budaya 5R yang diterapkan di SMK Polri? Masih. Boleh? Silakan, ada yang mau
permasalahan desain dan kemasan produk, mampu menganalisis apa itu konsep desain produk, gitu ya. Dan yang kedua, tahu apa tujuannya, tujuan dari desain produk itu, ya. Dan yang ketiga, mampu menganalisis jenis dan bentuknya. Dan yang keempat, mampu menganalisis konsep desain produk dengan membuat perencanaan, gitu ya. Ya, selanjutnya di sini gua akan menjelaskan lagi tentang langkah-langkah pembelajarannya, di mana langkah-langkah pembelajarannya itu menggunakan model problem-based learning, ya, di mana kalian nanti akan mengamati dari video pembelajaran, kemudian itu akan mengelompokkan kalian dalam beberapa kelompok dan menganalisisnya dari permasalahan di video pembelajaran, gitu ya. Setelah itu kalian membuat kesimpulan, ya, kesimpulan, dan setelah itu kalian mempresentasikannya, kelompok lain menanggapinya, gitu ya. Jadi ada interaksi dengan kelompok yang lain agar ditemukan solusi masalahnya, ya. Selanjutnya sini gua akan menjelaskan tentang prosedur penilaiannya. Di sini prosedur penilaiannya melalui teknik penilaian tes dan non tes, ya. Sedangkan untuk instrumennya penilaian singkat bukan mengobservasi ketika kalian melakukan diskusi kelompok, itu ya, keaktifan kalian. Untuk nilai pengetahuan tertulis nanti menggunakan aplikasi Quizzes, ya, jadi disiapkan HP-nya. Dan untuk keterampilan yaitu melalui unjuk kinerja ataupun nanti presentasi kelompok masing-masing, gitu ya. Dapat dimengerti ya untuk tugas pembelajaran hari ini? Oke, siap ya. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan video pembelajaran berupa permasalahan tentang konsep desain produk, ya. Silakan diamati dengan baik apa permasalahannya dan untuk menemukan solusi permasalahannya, ya. Selamat datang di channel ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kemasan produk. Kemasan merupakan desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Kemasan yang dirancang dengan baik dapat membangun ekuitas merek dan mendorong penjualan. Kemasan sebagai bagian pertama produk yang dihadapi pembeli dan mampu menarik atau menyingkirkan pembeli. Pengemasan suatu produk biasanya dilakukan oleh produsen untuk dapat merebut minat konsumen terhadap pembelian barang. Oke, tadi setelah kalian mengamati dari video, ya, video tentang permasalahan dari konsep desain produk, apa yang bisa kalian ucapkan tentang permasalahan yang ada di video tersebut? Tentang tadi apa? Kemasan produk, ya. Dari mulai kemasan produk itu apa, jenisnya apa saja, gitu ya. Oke, kita akan bahas tentang dari kemasan produk itu sendiri, ya. Nah, definisi desain produk, oke, boleh dibacakan. Boleh dibacakan. Desain
juga berfungsi sebagai alat promosi ataupun pemasaran. Ya. Harus bisa dilakukan dengan membuat bentuk kemasan yang menarik. Ya. Jadi selain untuk melindungi dari produk yang ada, kemasan ini berfungsi sebagai tadi promosional. Ya, promosi di sini adalah dalam bentuk pemasaran, gitu ya. Dari pemasaran di sini membuat konsumen akan tertarik. Berarti harus membuat kemasan yang menarik, gitu ya. Ini contohnya mungkin kemasan yang sekarang, gitu ya. Kalau dulu kan mungkin pakai plastik biasa di apa namanya? Di staples mungkin ya. Kalau sekarang lebih ke kemasan pouch ya, lebih praktis gitu ya. Bisa dibuka tutup gitu ya. Kalau kita nggak habis bisa disimpan, nanti dimakan lagi gitu ya di waktu yang lain gitu ya. Jadi kemasannya lebih praktis gitu ya. Ini dari kemasan pouch ya. Nah, selanjutnya di sini manfaat kemasan. Boleh ya? Dilihat di sini manfaat kemasan produk. Yang pertama adalah physical production. Boleh satu orang menjelaskan yang dimaksud physical production? Pembuatan suatu kemasan produk memiliki tujuan untuk melindungi produk dari adanya iklim, getaran, guncangan, tekanan, dan faktor lain yang mampu merusak produk. Ya, betul ya. Jadi physical production ini berhubungan dengan perlindungan produk secara fisik ya, dari tadi apa? Cuaca ya, getaran ataupun saat pengiriman barang gitu ya. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan lagi tentang jenis-jenis kemasan produk. Yang pertama berdasarkan struktur isi. Boleh ada yang menjelaskan yang dimaksud dengan kemasan primer? Alvin? Kemasan primer adalah bahan yang didorong untuk dibuat langsung untuk bahan makanan seperti kaleng susu, botol minum, dan lain-lain. Oke, jadi primer itu langsung gitu ya terhadap produk tersebut. Tadi contohnya penggunaan apa? Kaleng ya, kaleng susu, terus apa? Botol minum gitu ya. Oke, lanjut lagi. Oke, selanjutnya di sini pengemasan dalam mata rantai komunikasi dengan marketing mix-nya ya. Marketing mix ini diistilahkan dengan 4P: produk, price, place, and promotion gitu ya. Jadi harus memperhitungkan dari produknya. Produk itu berarti akan tercantum dari harganya juga ya. Kualitas produk akan dibanding terus dengan harga gitu ya. Selanjutnya di sini gambar, maksudnya di sini adalah kemasan produk itu nanti akan menarik perhatian konsumen gitu ya. Untuk penjualannya kan sekarang dengan digital gitu ya, lebih memudahkan gitu ya. Dan selanjutnya adalah retail, bagaimana penjualan itu bisa disalurkan gitu ya, baik ke pengecer ataupun ke minimarket ataupun supermarket gitu ya. Dapat dimengerti ya dari marketing mix 4P. Masih ingat nggak tadi 4P? Produk, price, place, and promotion ya. Ada 4. Oke. Selanjutnya di sini prinsip dasar pengemasan. Jadi harus tadi yang pertama harus apa tadi pengemasan itu harus melindungi. Yang kedua apa? Selain melindungi tadi sebagai promosi
Nah, untuk jenis produknya apa? Ya, tiap kelompok kan udah tahu ya. Jenis produknya apakah barang atau jasa? Kalau barang berupa apa? Kalau jasa berupa apa? Ya. Nah, produknya apa? Harus punya nama, gitu ya. Dong, ini mas dong. Gimana mas pakai? Ya, kita siap ya. Silakan duduknya untuk kembali ke tempat semula ya. Duduk yang rapi lagi, dilakukan lagi. Kita akan mulai presentasi dari kelompok dua terlebih dahulu. Jangan lupa nanti kelompok lain silakan untuk menyimak baik-baik, dan kalau ada yang kurang jelas untuk dipahami dari pemecahan masalah kelompok satu boleh ditanyakan. Siap ya? Oke, sekarang kita mulai untuk presentasi ya. Dimulai dari kelompok 2. Untuk kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan. Oke, yang lainnya untuk diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan produk kami yang berupa jasa. Dan kami membuat 2 kemasan produk, diantaranya berupa foto dan video. Alat yang kami gunakan untuk membuat kemasan produk kami adalah Canva dan CapCut. Biasanya yang Canva digunakan untuk membuat kemasan produk yang berupa foto dan CapCut berupa video. Material yang kami gunakan berupa PNG dan video atau gambar. Tujuan dari material tersebut adalah untuk dipublikasikan melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, dan sebagainya. Manfaat dari material tersebut adalah menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang juga ditemukan dan lebih banyak yang menemukan kemasan produk. Nama produk kami adalah GH Studio. GH Studio adalah produk berupa jasa di mana kami menyediakan layanan edit video, di antaranya seperti yang terdapat pada kemasan produk di samping. Contohnya itu jasa edit film, jasa konten, jasa edit wedding, jasa edit dokumentari, dan lain-lain. Kami juga menyediakan kemasan dalam bentuk video sebagai berikut.
Video di suatu aplikasi yang sudah dijelaskan. Ya tidak perlu terlalu tinggi ya. Jadi kalau review itu sesuai kreativitas kita sendiri. Apapun IPS-nya, selama kreativitas kita tinggi, kita bisa membuat apapun. Sesuai ekspektasi, itu bisa membuat. Contohnya dari video tadi, saya buat dari satu aplikasi, yaitu CapCut. Dan jadi intinya tidak perlu device yang bagus buat hasil yang bagus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok ini. Selanjutnya silakan kelompok berapa yang sudah siap? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sastra mempresentasikan persoalan suatu kopi yang kita ada bisa membuat semangat lagi dan bisa membuat semangat daya semangat dalam hati. Menaruh kemarin yang punya yang tapi yang ini juga cukup juga mahasiswa apa kita berada. Dan tentunya ada beberapa varian dari kampus Sunda, besok dari kalangan lokal dan masih banyak lagi. Sampai apa dari 10.000 sampai 12.000 saja. Kopi kita open jam 9 sampai jam 12. Material yang digunakan plastik. Plastik merupakan karena tidak berubah rasa, mudah digunakan, lebih mudah ditemukan dan ekonomis. Elemen brand identity. Logo aplikasi yang digunakan untuk membuat logo adalah menggunakan pixel. Silakan ada yang ditanyakan untuk kelompok 1 di mana kelompok 1 yaitu produknya adalah kopi ya. Dengan nama produknya adalah kopi kita, membuat kemasan produk tadi labelnya kopi kita dan bahan yang digunakan yaitu dari plastik. Ya. Silakan ada yang ditanyakan untuk kelompok 1 untuk perencanaan pembuatan desain produknya. Ya, ada. Saya tidak seperti dari kelompok 3 ini bertanya, apakah kopi kita mengandung? Jadi kopi kita itu sebuah produk desain atau sebuah produk kopi? Sebenarnya produk kopi. Nah, produk kopi. Apakah menggunakan kafein yang banyak? Kopi di dalam kopi disesuaikan dengan komponennya. Terima kasih. Yang lain ada yang ditanyakan lagi dari kelompok lain? Sudah cukup? Cukup? Ya, silakan tutup untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah menyelesaikan presentasi gitu ya. Presentasi dari permasalahan tentang perencanaan dari desain produk gitu ya, sesuai dengan jenis produk yang sudah direncanakan sebelumnya gitu ya. Dapat dimengerti semuanya untuk permasalahan dan solusi masalahnya dari desain produk ya. Silakan ada yang mau membuat kesimpulan dari materi desain produk yang tadi kita sudah bahas dari mulai pemaparan materi dan diskusi kelompok. Ya, silakan itu untuk membuat kesimpulan tadi mengenai kemasan produk. Ya, kemasan produk itu tadi fungsinya untuk apa? Melindungi produk dan sebagai sarana promosi ya. Jadi kemasan produk itu tadi fungsinya ada 2, sebagai proteksi dan promosional ya. Oke ya. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke evaluasi ya. Ini tes pengetahuan di mana nanti kita akan menggunakan aplikasi Quizzes. Jadi tolong disiapkan HP-nya ya.
pemaparan materi, apakah kalian sudah paham? Sudah paham? Sudah. Oke ya. Jadi tadi pemaparan materi mengenai desain dan kemasan produk. Ya, sudah dipahami? Sudah. Ya, alhamdulillah ya. Pertemuan selanjutnya nanti kalian jangan lupa untuk mempelajari tentang penyusunan dan membuat desain kemasan produk gitu ya. Jadi sekarang kita membuat perencanaannya, di minggu depan kita akan melaksanakan praktek ya, membuat kemasan produk gitu ya. Nah, jangan lupa minggu depan kalian persiapkan untuk pelaksanaan prakteknya ya, dengan kelompok yang sama ya. Oke, sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Oke, biar apa ya? Biar terlihat kompaknya, boleh deh slogan RPL diungkapkan ya. Oke, dengan semangat ya. Oke, siap. Software engineering. Amin ya, alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya.